Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 61,3 km persegi dan terbagi menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan, serta 1.726 rukun tetangga. Kecamatan Selaparang menjadi kecamatan dengan luas wilayah administrasi paling luas di Kota Mataram, yaitu 10,77 km persegi, dan Kecamatan Ampenan dengan luas terkecil, yaitu 9,46 km persegi. Jumlah penduduk Kota Mataram menurut sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 429.651 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 213.764 jiwa atau 49,75%, dan perempuan berjumlah 215.998 jiwa atau 50,25%. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,63% atau bertambah 26.808 jiwa dari sensus sebelumnya, yaitu tahun 2010. Kepadatan penduduk di Kota Mataram yaitu 7.009 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Ampenan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu 9.305 jiwa per kilometer persegi. Dan Kecamatan Skarbele menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 6.696 jiwa per kilometer persegi. Di bidang pemerintahan, Kota Mataram telah beberapa kali mengalami masa kepemimpinan sejak masih berbentuk Kota Administratif Mataram, Kota Madya Dati II Mataram, dan sampai dengan saat ini Kota Mataram sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menunjang roda pemerintahan, saat ini jumlah perangkat daerah berjumlah 39 perangkat daerah, ditunjang dengan 4.936 orang pegawai negeri sipil. Agar fungsi legislasi dapat berjalan, DPRD Kota Mataram yang berjumlah 40 orang pada tahun 2020 telah mengeluarkan 25 keputusan yang terdiri dari 7 peraturan daerah, 14 keputusan DPRD, dan 4 keputusan pimpinan. Pada bidang pendidikan, angka partisipasi murni jenjang sekolah dasar di Kota Mataram mencapai 99,50% dan jenjang sekolah menengah pertama mencapai 96,55%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi bersekolah penduduk Kota Mataram dikatakan sangat tinggi. Selain itu, penambahan fasilitas dan sarana belajar terus ditingkatkan di samping peningkatan kompetensi dan kualitas guru-guru yang menjadi prioritas utama. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Mataram dari tahun ke tahun diupayakan secara terus-menerus meningkat, baik dari ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, serta manajemen kesehatan. Tahun 2020, Kota Mataram memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas sebanyak 11 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 17 unit. Untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kota Mataram terdapat 13 rumah sakit yang terdiri dari 12 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus. Tercatat jumlah kunjungan ke RSUD Kota Mataram pada tahun 2020 adalah 119.273 kunjungan, baik kunjungan rawat jalan, kunjungan atau konsultasi penyakit, pelayanan IGD, keluarga berencana, dan fisioterapi. Di bidang keluarga berencana, hingga tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana di Kota Mataram mencapai 99,46%. Dari perkiraan permintaan masyarakat KB aktif atau PPMPA yang berjumlah 60.079 pasangan
dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur atau PUS di Kota Mataram. Persentase partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana yaitu 78,31% dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 76.311 pasangan. Implikasi sebagai sebuah kota dengan perkembangan yang sangat pesat adalah timbulnya masalah sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Mataram terus-menerus berupaya untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada, di antaranya dengan menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 29.451 kepala keluarga, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Sedangkan dari data yang ada pada tahun 2020, tahapan keluarga sejahtera di Kota Mataram dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu keluarga prasejahtera sebanyak 14.222 keluarga, keluarga sejahtera 1 sebanyak 63.202 keluarga, dan keluarga sejahtera 2 sebanyak 14.263 keluarga. Kota Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa menarik banyak investasi dari dalam maupun luar negeri. Tercatat sebanyak 282 perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri berdasarkan sektor ekonomi di Kota Mataram tahun 2020, yaitu sebesar 712 miliar rupiah lebih, dengan sektor ekonomi hotel dan restoran merupakan sektor yang paling diminati, menyusul sektor listrik, gas, dan air. Jumlah pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2020 adalah sebanyak 243 orang dengan rincian 150 orang yang telah ditempatkan dan 93 orang belum ditempatkan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 93 orang pencari kerja tidak tamat sekolah dasar, 57 orang pendidikan terakhir sekolah dasar, 40 orang lulusan sekolah menengah atas, dan 53 orang dengan pendidikan terakhir diploma 3 serta sarjana. Untuk menunjang aktivitas jual beli masyarakat di Kota Mataram terdapat 19 pasar dan 34 swalayan, serta 401 koperasi aktif yang menunjang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terkoreksi akibat pandemi COVID-19. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik pada tahun 2020 sebanyak 42.213 wisatawan yang didominasi oleh wisatawan domestik. Di sektor pendapatan daerah, pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 363 miliar rupiah lebih atau 113,38% dari target yang ditetapkan. Jumlah wajib pajak di Kota Mataram pada tahun 2020 sebanyak 93.672 wajib pajak. Jumlah wajib pajak terbanyak pada pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan jumlah wajib pajak sebanyak 88.988. Persentase realisasi wajib pajak di Kota Mataram tahun 2020 mencapai 107,20% dari target. Pada sektor penunjang ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, tercatat luas lahan pertanian di Kota Mataram adalah 1.513,33 hektar, di mana Kecamatan Sekarbele dan Sandubaya mempunyai luas lahan pertanian terbesar dengan masing-masing luas lahan pertanian 433,77 hektar dan 407,21 hektar. Untuk produksi daging ternak terbesar di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar 253.587 kg, yang didominasi sapi potong sebesar 204.531 kg dan daging kuda sebesar 23.500 kg. Sedangkan produksi daging unggas adalah sebesar 106.229 kg
di mana produksi ayam kampung atau buras adalah yang terbesar dengan jumlah 71.663 kg, ayam pedaging 30.348 kg, dan itik sebesar 4.218 kg. Telur yang dihasilkan sepanjang tahun 2020 adalah 236.014 butir, yang didominasi telur ayam ras sebanyak 131.933 butir, 46.845 butir telur ayam buras, dan 57.236 butir telur itik. Produksi perikanan tangkap laut di Kota Mataram adalah sebesar 1.932,29 ton, dengan hasil produksi di Kecamatan Ampenan sebanyak 1.529,33 ton dan Kecamatan Sekarbele sebanyak 403,08 ton. Jenis ikan yang menjadi komoditas utama nelayan yaitu cakalang, tongkol, ikan kembung, kerapu, dan jenis ikan lainnya. Untuk ikan budidaya tercatat sejumlah 430,95 ton, dengan ikan nila menjadi ikan yang paling banyak dihasilkan selain gurami, patin, lele, ikan mas, dan bawal. Terbanyak diproduksi di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan sumber daya alam merupakan salah satu indikator kemajuan dan perkembangan sebuah kota. Selama tahun 2020, tercatat di Kota Mataram jalan dengan kondisi baik adalah sepanjang 332,23 km atau 89,82%, meningkat 10,66% dibandingkan tahun 2019 dari total keseluruhan jalan, yaitu sepanjang 369,85 km. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam perbaikan fasilitas infrastruktur perkotaan. Di bidang perhubungan, tercatat jumlah kendaraan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebanyak 356.547 kendaraan, didominasi oleh sepeda motor sebanyak 297.193 kendaraan, diikuti oleh mobil sebanyak 43.313 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor khusus pengangkut barang yaitu mobil box atau pick-up sebanyak 11.247 kendaraan dan truk sebanyak 4.724 kendaraan. Infrastruktur komunikasi menjadi aspek penting karena saat ini kemajuan teknologi digital semakin berkembang. Tahun 2020 tercatat 93,32% penduduk Kota Mataram yang berusia di atas 5 tahun telah menggunakan telepon seluler atau nirkabel, dan terdapat 70,10% penduduk berusia di atas 5 tahun yang memiliki sendiri telepon seluler, serta 67,91% penduduk di atas 5 tahun yang telah mengakses internet. Hal ini ditunjang dengan adanya 269 menara telekomunikasi, terdapat 14 titik internet gratis yang dapat diakses di area publik. Untuk menyeimbangkan ekosistem alami dan keindahan kota serta tempat berinteraksi masyarakat, di Kota Mataram telah memiliki 85 taman kota dengan total luas 271.658,08 meter persegi. Dan 3 lokasi hutan kota dengan luas 114.000 meter persegi. Konsekuensi kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah sampah yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tercatat pada tahun 2020, rata-rata sampah yang dihasilkan di Kota Mataram per hari sebanyak 346 ton lebih, yang ditunjang oleh sarana angkutan sampah sebanyak 86 sarana angkutan, terdiri dari dump truck 33 unit, arm roll truck 18 unit, motor sampah 15 unit, dan pick-up panther 15 unit, serta sarana angkutan sampah lainnya. Terdapat pula 5 tempat penampungan sampah atau TPS, 3 minibin, 27 kontainer,
9 transfer depo, serta 3 tempat pengolahan sampah sementara terpadu yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Mataram. Awal mula adanya program Melatiku adalah berasal dari kasus-kasus seperti ini. Assalamualaikum Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau bikinin cucu saya akte masuk sekolah. Umur berapa cucunya Bu? Umur 7 tahun. 7 tahun. Kenapa baru sekarang bikinin cucunya akte? Ya Mbak, baru kepikiran saya bikinin cucu saya akte karena mau masuk sekolah. Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, saya mau bikinkan anak saya akte kelahiran. Baru kepikiran mau bikin akte kelahiran soalnya dia mau masuk sekolah. Mengapa mengurus akte kelahiran baru dilakukan ketika si anak hendak masuk sekolah? Menjawab permasalahan tersebut, Dinas Dukcapil Kota Mataram segera berinisiatif untuk berkoordinasi dengan rumah sakit maupun rumah bersalin pemerintah dan swasta se-Kota Mataram. Hasil dari koordinasi tersebut berpuncak pada diadakannya penandatanganan MOU antara Dukcapil Mataram dengan rumah sakit dan rumah bersalin se-Kota Mataram. Dan pada akhirnya lahirlah program Melatiku. Melahirkan dapat 3 dokumen. Udah berapa bulan Mbak hamilannya? Lagi sebentar. Udah masuk mau lahirannya ini ya? Saya bingung nih mau ngurus dokumennya kayak gimana, pasti ribet. Yang saya dengar sekarang itu kalau melahirkan di rumah sakit, ngurus dokumennya gampang, terus dibantu juga sama pihak rumah sakit. Kami di sini rumah sakit sudah bekerja sama dengan Dukcapil wilayah Mataram ya. Jadi kami bisa bantu untuk pengurusan akte kelahirannya, kakak yang baru, sama pembuatan kartu identitas anaknya. Nanti terima beres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran M. Amin, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, menyampaikan kepada warga Kota Mataram, khususnya kepada ibu yang akan melahirkan, bahwa kami bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah dan puskesmas se-Kota Mataram dan juga dengan rumah sakit swasta se-Kota Mataram. Akan memberikan 3 bentuk dokumen, diantaranya pertama adalah dokumen pendudukan yang berupa kartu keluarga, yang kedua akte kelahiran, dan yang ketiga kartu identitas anak. 3 dokumen yang akan diterima oleh ibu yang melahirkan adalah ini merupakan bentuk inovasi. Dinas Dukcapil Kota Mataram bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang kami sampaikan tadi adalah inovasi yang kita beri judul Melatiku, yaitu melahirkan dapat 3 dokumen kependudukan. Adapun persyaratan yang diperlukan, pertama adalah buku nikah, yang kedua fotokopi KK, yang ketiga fotokopi KTP, dan yang terakhir surat keterangan lahir dari rumah sakit yang bersangkutan. Cukup diserahkan kepada di mana ibu kita melahirkan rumah sakit tersebut. Adapun maksud kami melakukan kegiatan inovasi tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kebahagiaan bagi ibu yang melahirkan, tentunya juga keluarga. Terima kasih buat Rumah Sakit dan Dukcapil Mataram telah mempermudah kami untuk membuat dokumen kelahiran anak kami. Terima kasih Rumah Sakit dan Dukcapil Mataram. Alhamdulillah akte anak saya terjadi. Kami dari Rumah Sakit Ringsa Sentra Medika sangat senang ya dengan kerjasama ini. Jadi pelayanannya jadi komprehensif, pasien-pasien kami yang melahirkan langsung dapat fasilitas akte, itu langsung jadi. Apresiasi ya program daripada Dukcapil Kota Mataram ini sebagai terobosan untuk bisa lebih memberikan mengoptimalisasi pelayanan khususnya dalam berkaitan dengan data kependudukan Kota Mataram.
gawean maupun ruangan waktu itu di Bentar ya, Pak. Nggak ada uang kecil lagi. Pak, nggak ada uang kecil nih. Nggak ada uang kecil? Iya. Nggak punya uang kecil, bisa bayar pakai e-money. Oh, bisa gitu ya, Pak? Kalau saldo GoPay, kebetulan saya ada. Sudah ya, Pak? Oh ya, sudah sih. Ini karcisnya. Terima kasih, Bapak. Bayar parkir lebih mudah dengan e-wallet. Hindari kecurangan oknum jukir, saldo parkir langsung masuk ke kas daerah. Lebih banyak sampah didominasi. Jumlah warga mengaku resah dengan bau busana sampah seperti sisa plastik bau yang ditimbulkan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Kemal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Sore hari ini saya berada di lokasi Mataram Magot Center, tempat pengembangan Magot percontohan untuk Kota Mataram. Program Magot ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Mataram untuk melakukan pemilahan dan pemanfaatan sampah, terutama sampah rumah tangga, sehingga sampah itu tidak terbuang dan bisa bernilai ekonomis. Nah, kira-kira seperti inilah Magot ini, ya. Nah, inilah, ya, anutnya, itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan bagi masyarakat Kota Mataram yang berkeinginan untuk mengembangkan Magot di lingkungannya, bisa belajar kemari. Saya pikir itu ya dari kami. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mencoba untuk mengembangkan Magot ini, memanfaatkan sampah untuk tidak terbuang ke TPS maupun ke TPA. Saya pikir itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi dalam pengelolaan lingkungan yang cerdas terus dilakukan pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor bidang lingkungan. Program Lisan, Lingkungan dengan Sampah Nihil, dan Pesona Harum, pengolahan sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam masalah persampahan di Kota Mataram. Berbagai proses penanganan sampah seperti pemilahan sampah organik anorganik, pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan,
daur ulang sampah menjadi hasil karya bernilai rupiah, serta bank sampah telah disosialisasikan melalui sekolah lisan maupun pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang terus meningkat disertai perkembangan kota mengakibatkan meningkatnya timbunan sampah dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah dan kapasitas TPS di Kota Mataram sangat terbatas, sehingga perlu strategi dan inovasi agar tidak terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram. Untuk menggantikan fungsi bangunan TPS dan mendekatkan akses masyarakat ke TPS Mobile kini hadir untuk melayani pembuangan sampah rumah tangga dari masyarakat dengan melakukan janji temu pada titik lokasi dan jam tertentu antara kendaraan roda 3 pengangkut sampah lingkungan dengan truk sampah yang akan mengangkut sampah tersebut ke TPA di Kebun Pongok, Lombok Barat. TPS Mobile juga aktif terpantau oleh kamera pengawas. Selamat datang di RSUD Kota Mataram. Program Permaisuri Dancing Persalinan Aman, Bayi Sehat, Ibu Berseri dengan ANC Rutin USG merupakan inovasi yang dikembangkan oleh RSUD Kota Mataram yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu AKI, angka kematian bayi AKB, dan angka kejadian stunting sebagai sarana untuk menjamin safe community. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care ANC, meningkatkan akses pelayanan kegawat daruratan untuk ibu hamil dan ibu melahirkan, meningkatkan koordinasi antara FKTP dan FKRTL, mempermudah sistem rujukan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. RSUD Kota Mataram mengeluarkan inovasi emergency button dengan PSC 119 MEMS sebagai pelayanan pre-hospital. Emergency Button merupakan aplikasi berbasis Android untuk panggilan pertolongan medis. Emergency Button merupakan solusi bagi masyarakat Kota Mataram untuk meminta pertolongan kegawat daruratan medis melalui tombol panggilan gawat darurat. Ketika menemui kejadian gawat darurat obstetrik, Anda tinggal menekan tombol Emergency Button pada smartphone yang langsung terhubung dengan call center 119 lengkap dengan lokasi pelapor. Selanjutnya, petugas akan menghubungi pelapor untuk menanyakan kegawat daruratan yang terjadi dan menugaskan tim PSC 119 Kota Mataram ke lokasi kejadian. Emergency Button ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh RSUD Kota Mataram untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kota Mataram. Untuk mendukung pelaksanaan inovasi Permaisuri Dancing, RSUD Kota Mataram melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan USG dasar bagi dokter umum puskesmas dan roadshow ke puskesmas se-Kota Mataram. Download aplikasi Mataram Emergency Medical System di Play Store sekarang juga. Layanan emergensi medis 119 ini.
Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Melayani dengan smile, senyum, mutu, inovatif, lengkap dan efisien. Kami persembahkan inovasi terbaru e-reservasi. E-reservasi adalah fasilitas pendaftaran menuju rawat jalan, di mana pasien atau keluarga pasien dapat melakukan pendaftaran sendiri melalui HP Android dan sebuah perangkat mesin elektronik. Dengan menggunakan HP Android, pasien dapat registrasi dan memilih sendiri tujuan poliklinik. Kemudian menuju ke rumah sakit untuk mencetak nomor antrian. Bagi pasien BPJS dapat langsung mencetak surat eligibilitas peserta atau SEP secara mandiri. Layanan e-reservasi ini memberikan kemudahan dalam registrasi dan mempercepat waktu pelayanan. Semoga layanan e-reservasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan program unggulan Dinas Sosial Kota Mataram. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah, pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.